Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Munifah pada mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjut 1. Oke, pada pertemuan kali ini kita masih membahas yaitu mengenai penjualan angsuran. Oke, pada intinya pada pertemuan sebelumnya ya, atau materi sebelumnya, di dalam pengakuan laba kotor itu ada dua metode yang bisa kita gunakan ya, ada accrual basis dan juga ada cash basis ya. Tetapi di dalam penjualan angsuran pada umumnya untuk laba kotor itu diakui secara proporsional dengan penerimaan kas atau dengan menggunakan metode cash basis. Berarti laba kotor tersebut ya diakui yaitu pada saat pengumpulan kas. Pada saat kas itu diterima. Karena kemungkinan bisa saja terjadi adanya suatu pembatalan penjualan angsuran ya. Contohnya kita sudah ada yang beli tetapi dia tidak jadi ya. Mungkin sudah ngangsur 2 kali atau 3 kali tetapi dibatalkan. Nah, seandainya terjadi pembatalan penjualan angsuran seperti itu tidak selalu mengalami kerugian pada si penjual. Bahkan bisa saja penjual akan memperoleh yang namanya keuntungan. Nah, kalau laba kotor itu diakui pada periode penjualan, seandainya saja kok terjadi pembatalan penjualan, maka akan terjadi kerugian pada penjualan. Nah, itu kalau kita menggunakan metode yang accrual. Berarti laba kotornya itu diakui pada saat penjualan, pada saat transaksi terjadi. Tetapi untuk penjualan angsuran barang-barang yang tidak bergerak, ada yang mengakui bahwa laba kotor tersebut itu pada periode penjualan. Nah, untuk metode pencatatan antara barang yang tidak bergerak dengan barang yang bergerak itu berbeda ya. Oke, pada materi hari ini saya akan menjelaskan untuk pembukuannya atau perbedaannya antara pencatatan penjualan angsuran untuk barang yang tidak bergerak dengan barang yang bergerak. Kalau pada penjualan barang yang tidak bergerak ya, pada saat terjadi penjualan ya, nama barang yang bersangkutan itu langsung dikredit, yaitu sebesar beban pokok penjualan. Dan nanti kalau ada selisihnya antara harga jual dengan beban harga pokoknya, itu langsung diakui sebagai laba kotor atau laba kotor belum direalisasi namanya. Tetapi kalau pada penjualan barang yang bergerak, untuk laba yang belum direalisasi atau belum diakui pada saat transaksi penjualan,
penjualan. Nah, laba kotor tersebut nanti dihitung pada akhir periode. Beda ya untuk pencatatannya. Nanti Anda bisa membedakan antara penjualan barang yang bergerak dan yang tidak bergerak. Oke. Saya akan memberikan sebuah contoh ya dari penjualan barang yang tidak bergerak. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya seperti rumah itu ya. Kita menjual rumah. Ya. Ada PT Mina, dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang yang tidak bergerak tentunya ya. Yaitu pada tanggal 1 November 2010 perusahaan tersebut menjual rumah kepada Bapak Firdaus. Itu ya. Untuk nilai bukunya atau harga pokok penjualannya itu sebesar 60 juta. Sedangkan rumah tersebut akan dijual dengan harga 100 juta. Ini ada beberapa ketentuan di dalam kontrak penjualan rumah tersebut. Yang pertama ada DP. DP dari rumah itu adalah 20 juta. Kemudian sisanya itu diangsur dengan pembayaran tiap 4 bulan. Nah, berapa angsurannya? 8 juta. Bunganya itu 14% per tahun. 14% per tahun ini dihitung yaitu untuk sisa pinjaman yang belum dibayar. Nah, berarti nanti kalau kita ingin menghitung bunga untuk angsuran 2, angsuran 3 dan seterusnya, itu ngitungnya 14%-nya dari sisa pinjamannya. Berarti kalau contohnya kok pinjamannya 10 juta, kemudian angsuran pertama sudah dibayar 2 juta, maka nanti untuk angsuran kedua bunganya itu ngitungnya 14%-nya dari 8 juta. Ya berarti dari sisa pinjaman. Kemudian ada biaya-biaya penjualan yaitu sebesar 4 juta. Ini dibayar tunai oleh perusahaan Mina itu sendiri. Oke, kita akan mencatat yaitu jurnal yang dicatat oleh perusahaan Mina atas penjualan rumah kepada Bapak Firdaus. Oke, kalau kita menggunakan laba diakui dalam periode penjualan ya, atau menggunakan metode accrual basis ya, dasar penjualan. Maka di sini untuk jurnal tanggal 1 ya, berarti pada saat terjadi transaksi penjualan ya, atau pada saat penerimaan pembayaran pertama atau pada saat menerima DP ya. Maka di sini jurnalnya yang didebet adalah kas, piutang
penjualan angsuran yang dikredit yaitu rumah dan laba. Karena kan yang dijual kan berupa rumah. Nah, maka di sini aktifannya atau asetnya namanya rumah. Rumahnya berkurang ya karena sudah dijual kepada Bapak Firdaus. Kasnya itu adalah DP-nya atau uang yang diterima oleh PT Mina, yaitu 20 juta. Kemudian untuk piutangnya adalah sisanya. Nah, Anda bisa lihat di sini untuk harga jualnya adalah 100 juta. Sudah dibayar DP-nya 20 juta. Maka kan masih sisa yaitu 80 juta. Maka di sini piutangnya adalah 80 juta, yaitu yang belum diterima oleh perusahaan Mina. Nah, kemudian untuk rumahnya sebesar 60 juta. Ini adalah nilai bukunya ya, atau pokok penjualannya. Nah, untuk sisanya yaitu 40 juta, ini merupakan laba ya, dari kas tambah piutang kurangi dengan nilai buku. Kemudian jurnal untuk mencatat biaya yang dikeluarkan ya, tadi ada biaya penjualan sebesar 4 juta. Maka di sini jurnalnya adalah biaya penjualan pada kas. Karena di sini untuk biaya penjualannya kan dibayar langsung oleh perusahaan Mina. Kemudian untuk jurnal pada tanggal 31 Desember tahun 2010. Yaitu untuk membuat jurnal penyesuaian atas bunga yang mana masih akan diterima, bunga yang mana akan diterima, itu yang namanya piutang bunga itu ya. Tadi kan bunganya 14% per tahun ya. Nah, sedangkan tadi terjadinya transaksi tahun bulan November ya, November tahun 2010 dan Desember tahun 2010, berarti kan ada 2 bulan. Berarti untuk bunganya adalah 80 juta, itu dari piutangnya, dikalikan 14%, itu adalah bunganya, dikalikan 2/12, karena 14% itu kan per tahunnya ya, maka di situ dibagi 12 atau 12 bulan. Nah, maka di sini untuk jurnalnya yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga. Ya, ini untuk mencatat penghasilan yang mana harus diterima atau bunga yang mana harus diterima. Nah, kemudian untuk laba kotor direalisasi kalau kita menggunakan accrual basis, ini berarti tidak ada pencatatannya ya. Nah, untuk menghitung laba kotornya itu dari 40%-nya 20 juta atau dari uang mukanya itu ya.
Lah 40% itu dari mana? 40% yaitu dari 40 juta dari labanya dibagi dengan 100 juta yaitu harga jualnya dikalikan dengan 100%. Nah, itu akan mendapatkan nilai 40%. Nah, kemudian untuk menutup rekening nominal ke laba atau rugi, berarti di sini jurnalnya yang di debit adalah laba. Tadi labanya berapa? 40 juta ya, ini. Kemudian pendapatan bunganya yaitu 1.900.000. Yang dikredit adalah biaya penjualannya 4 juta dan laba atau ruginya 37.900.000. Ini ya selisihnya dari ini ya. Kemudian untuk tanggal 1 Januari 2011 untuk penyesuaian kembali yaitu ada pendapatan bunga 1.900.000 dan piutang bunganya 1.900.000. Kemudian untuk mencatat jurnal tanggal 1 Maret yaitu untuk penerimaan angsuran yang pertama ya. Nanti kan November, Desember, Januari, Februari. Nah, tadi kan bayarnya 4 bulan sekali itu ya. Maka di sini untuk angsuran yang pertama tadi dijelaskan bahwa angsurannya adalah 8 juta ini ya. Kemudian bunganya dari sisa piutangnya tadi kan sudah ada DP-nya, harga jualnya kan 100 juta. Kemudian DP-nya kan 20 juta. Berarti kan masih sisa 80 juta. Lah bunga dihitung dari sisa piutang. Karena sudah dibayar DP 20 juta, masih sisanya 80 juta. Maka untuk mencari bunga yang angsuran pertama dari 80 juta kita kalikan persentasenya 14% dikalikan dengan 4/12 karena kan ngangsurnya 4 bulan sekali ya. Sedangkan di sini 14% itu kan per tahunnya, maka dibagi 12, 4/12 ini. Berarti kasnya di sini 11.700.000 pada piutang penjualan angsurannya 8 juta ya. Karena sekali ngangsur itu adalah 8 juta. Kemudian ada pendapatan bunganya 3.700.000. Berarti uang yang diterima oleh PT Mina pada angsuran pertama itu 11.700.000. Dari piutangnya 8 juta, kemudian pendapatan bunganya 3.700.000. Nah, kemudian untuk angsuran yang kedua. Nah, tadi kan bayarnya 1 Maret ya. Yang kedua itu bayarnya 1 Juli. Ini beda untuk menghitung bunganya. Kalau ini bunganya adalah 72 juta kali 14%. Nah, 72 juta dari mana? Harga jualnya kan 100 juta. Sudah kepotong DP 20 juta. Sudah kepotong angsuran pertama 8 juta. Ya, berarti kan 100 juta dikurangi 28 juta ya.
berarti masih sisa 72 juta. Nah, ini karena di kontrak penjualannya bahwa bunganya ya itu dihitung sisa pinjaman dari sisa pinjaman yang belum dibayar. Untuk jurnalnya sama saja, yaitu kas piutang penjualan angsuran pada pendapatan bunga. Untuk angsuran yang berikutnya 1 November berarti 14%-nya dari 64 juta ya. Dari 100 juta dikurangi DP-nya 20 juta, dikurangi angsuran pertama 8 juta, dikurangi angsuran kedua 8 juta, maka masih sisa 64 juta. Nah, dikalikan bunganya 14%, dikalikan dengan 4/12. Untuk yang bunga yang masih harus diterima pada akhir periode, ya dari sisanya itu, dari sisa piutangnya itu untuk menghitung bunganya sama ya. Nah, untuk mencatat jurnal bunga yang masih belum diterima yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga. Nah, kemudian untuk menutup rekening nominal ke laba rugi ya, piutang bunga pada pendapatan bunga. Nah, kemudian kalau kita menggunakan metode cash basis, laba itu diakui secara proporsional. Maka untuk jurnal tanggal 1 November sama ya, di sini ada kas, kemudian piutang penjualan angsuran, kemudian rumah, dan laba kotor belum direalisasi. Itu kalau kita menggunakan yang metode cash. Ini ya, perbedaannya di labanya itu ya. Untuk biaya penjualannya sama, yaitu biaya penjualan pada kas. Kemudian untuk mencatat bunga yang masih harus diterima sama, yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga. Nah, ini untuk laba kotor direalisasi. Nah, kalau kita menggunakan yang accrual basis tadi itu tidak di jurnal, tidak dicatat ya. Kalau ini jurnalnya adalah laba kotor sebelum realisasi pada laba kotor setelah direalisasi. Sebesar berapa? 8 juta. Nah, 8 juta dari mana? Yaitu dari 40%-nya 20 juta atau DP-nya itu. Nah, 40%-nya dari mana? 40%-nya yaitu dari laba 40 juta dibagi dengan harga jualnya 100 juta kalikan 100%. Nah, untuk menutup nominal ke laba rugi yaitu laba kotor direalisasi, pendapatan bunga pada biaya penjualan, dan laba atau rugi. LKD-nya ini ya, 8 juta ini. Pendapatan bunganya ini 1.900.000. Biaya penjualannya yang ini 4 juta. Kemudian untuk mencatat penyesuaian kembali pendapatan bunga pada piutang bunga. Untuk mencatat
angsuran yang pertama sama ya, yaitu kas pada piutang penjualan angsuran dan pendapatan bunga. Nanti untuk angsuran yang kedua, ketiga, dan selanjutnya caranya sama dengan yang menggunakan laba diakui pada saat penjualan atau accrual basis. Oke, seandainya pada tanggal 1 Maret piutang penjualan angsuran tersebut dinyatakan batal, tidak jadi. Nah, karena yang membeli dia tidak sanggup untuk mengangsur, maka rumah itu kan dikembalikan kepada perusahaan Mina. Nah, pada saat rumah itu dikembalikan ke perusahaan Mina, nilai pasar dari rumah tersebut adalah 50 juta. Berarti separuhnya sendiri ya. Nah, untuk mencatat jurnal pada saat terjadi pembatalan penjualan angsuran tersebut, kalau kita menggunakan yang accrual basis, maka jurnalnya rumah dan rugi pemilikan kembali pada piutang penjualan angsuran. Rumahnya berapa? Yaitu 50 juta. Ruginya sebesar 6 juta. Kemudian piutang penjualannya sebesar 56 juta. Nah, contoh ini sudah mengangsur 3 kali. Berarti dari ini piutangnya 56 juta itu dari sisa piutangnya ya, tadi kan 100 juta 100 juta sudah di DP 20 juta ya, berarti kan masih 80 juta 80 juta sudah diangsur 3, berarti 80 juta dikurangi 8 juta dikalikan 3 kali, masih sisa 56 juta. Itu adalah piutangnya. Nah, ruginya berapa? Ruginya adalah dari piutang ini, selisih antara piutang ini dengan nilai rumahnya yang sekarang ya pada saat dikembalikan. Nah, kalau kita menggunakan yang cash basis, itu adalah yang rumah, kemudian laba kotor belum direalisasi, yang dikredit piutang penjualan angsuran dan laba pemilikan kembali. Rumahnya berapa? 50 juta. Kemudian laba kotornya berapa? 22 juta 400. Dari mana? Yaitu 40%-nya sisa piutangnya ini. Piutangnya berapa? 56 juta, yaitu dari sisanya ini. Nah, kemudian selisihnya adalah laba pemilikan kembali. Ya, berarti kalau kita lihat dari transaksi ini, untuk lebih efektifnya
yang lebih menguntungkan bagi perusahaan, yaitu kita bisa menggunakan yang namanya metode cash basis. Berarti laba kotor itu diakui pada saat kasnya sudah terkumpul, ya sudah lunas semuanya, baru kita bisa mengakui bahwa itu adalah laba kita, ya. Tapi kalau laba tersebut kita akui pada saat periode masih berjalan, ya, berarti belum kasnya belum seluruhnya kita terima, maka besar kemungkinan akan terjadi yang namanya kerugian. Seandainya saja terjadi pembatalan piutang penjualan itu, ya. Berarti yang lebih baiknya kita pakai yang metode 2 ini. Oke, untuk laba ruginya lebih jelasnya kita bisa membuktikannya dengan menggunakan perhitungan ini. Total pembayarannya keseluruhannya tadi kalau kita hitung, ya, itu adalah 44 juta. Rp44 juta itu kan dari DP-nya 20 juta. Kemudian sudah diangsur 8 kali, ya. Berarti 8 kali 3 24 juta, ya. 24 juta ditambah 20 juta, 44 juta. Nilai buku rumah saat dijual itu kan 60 juta, ya, tadi di transaksi. Kemudian harga pada saat dikembalikan itu kan 50 juta. Di 60 juta dikurangi 50 juta masih sisa 10 juta. Nah, total yang kita terima 44 juta, kita kurangi dengan 10 juta ini. Berarti masih sisa 34 juta. Nah, untuk laba yang telah diakui sebelum pemilikan kembali, kalau yang kita menggunakan yang accrual tadi kan hasilnya 40 juta. Kalau yang cash itu kan hasilnya 17.600.000. Itu dari 40%-nya 44 juta. Berarti laba dikalikan total pembayaran yang sudah diterima. Nah, ini, ya. Kalau yang accrual ini kan lebih besar laba yang direalisasi, ya, atau laba yang diakui. Nah, karena kita sudah mencatatnya, ternyata kok tidak jadi, padahal laba tersebut sudah kita akui, sudah kita catat, maka kan kita akan mengalami kerugian 6 juta. Tapi kalau ini kan pencatatannya kalau sudah terkumpul kasnya, ya. Ini yang direalisasi adalah 17.600.000. Ini keuntungannya. Oke, sekarang saya akan memberikan sebuah contoh untuk barang yang bergerak. Nah, di sini ada
neraca dari perusahaan toys itu ya. Ada kas persediaan piutang, ada piutang penjualan dari tahun 2016 dan 2015. Yang pasifannya ada hutang, ada laba kotor belum direalisasi tahun 2015 dan 16, ada modal saham dan laba yang ditahan. Nah, di sini terjadi transaksi-transaksi, ada penjualan tunai, ada penjualan kredit, ada pembelian dan yang lainnya. Oke. Dari transaksi-transaksi tersebut kita akan membuat yang namanya jurnal umumnya ya. Yang pertama yaitu jurnal pada saat penjualan. Nah, di situ ada penjualan reguler dan ada penjualan angsuran ya. Untuk yang penjualan reguler itu ada secara tunai 70 juta, yang kreditnya 230 juta. Maka di sini jurnalnya adalah kas piutang pada penjualan. Yang kas ini adalah yang penjualan tunai, yang piutang adalah penjualan kredit. Penjualannya 300 juta itu dari penjualan tunai 770 juta ditambah piutangnya ini ya 230 juta. Nah, untuk yang penjualan angsuran, jurnalnya piutang penjualan angsuran pada penjualan angsuran ya sebesar 500 juta. Kemudian untuk jurnal pada saat pembelian. Nah, karena di sini pembeliannya secara kredit ya 550, maka jurnalnya adalah pembelian pada hutang 550. Kemudian jurnal pada saat penerimaan kas. Nah, penerimaan kas dari apa saja? Di sini dari piutang dagang, dari piutang penjualan angsuran tahun 2017, tahun 2016 dan tahun 2015. Nah, ini ya. Totalnya adalah 510. Kemudian untuk pengeluaran kas itu digunakan untuk apa saja? Yaitu digunakan untuk membayar hutang 300 juta dan untuk membayar biaya operasi 75 juta. Nah, berarti kasnya berkurang 375 juta. Nah, kemudian untuk jurnal 31 Desember tahun 2015 yaitu untuk menyesuaikan penjualan angsuran. Ya, berarti beban pokok penjualan angsuran di debit dan di kreditnya penghasilan penjualan angsuran sebesar berapa, yaitu 350. Ini ya, bisa Anda lihat yang BPP angsuran 350. Kemudian untuk menutup penjualan angsuran, yaitu penjualan angsuran di debit 500.000 ya. Kemudian yang di kredit adalah beban pokok penjualan angsuran 350. Nah, kemudian untuk sisanya atau selisihnya itu adalah laba kotor belum direalisasi 150 ya. Berarti selisih antara beban pokok penjualan angsuran dan penghasilan penjualan angsuran. Nah, kemudian untuk mencatat laba kotor direalisasi ya, yang 2017 adalah 90 juta, yang 2016 12.500.000, yang 2015 adalah 8 juta. Dari mana? Yaitu dari penghitungan ini. Yang 2017 30%-nya dari 300 juta ini
Yang 2016 25%-nya 50 juta ini. Yang 2015 20%-nya dari 40 juta ini. Nah, pasti Anda bertanya, kok Bu, kok persennya ada yang 30, ada yang 25, ada yang 20, itu dari mana? Nah, ini. Yang tahun 2015 itu dari LKBD tahun 2015 di neraca ya 8.500.000 dibagi dengan piutang penjualan angsuran untuk tahun 2015 ini 42.500. Yang tahun 2016 juga sama. Nah, ini LKBD di neracanya 15 juta dibagi dengan piutang penjualannya di neraca 60 juta. Nah, dikalikan 100 ya, maka di sini akan menghasilkan 20% untuk yang tahun 2015, 25% untuk yang tahun 2016. Nah, untuk yang 2017 ini dari ya tadi 150. Nah, ini LKBD nya 150 juta ini ya. Kemudian dibagi dengan penjualan angsurannya yaitu 500 juta ya, ini. Nah, maka akan ketemu 20%. Kok 20%? Berapa ini? 30%. Sorry. Itu yang tahun 2017 ya. Nah, kemudian untuk menutup persediaan awal pembelian dan penjualan angsuran yaitu laba rugi pada penjualan angsuran, ada pembelian dan persediaan awal. Laba ruginya yaitu 500.000. Penjualan angsurannya 350.000 ya, ini ya. Kemudian pembeliannya 550 ini. Persediaan awalnya 300.000. Lah, ini dari mana? Yaitu dari persediaan awal di neraca. Ini. Kemudian untuk menutup persediaan akhir yang 24 juta ke laba rugi. Ya, berarti persediaan akhir pada laba rugi. Untuk menutup LKD laba rugi berarti LKD pada laba rugi 110.500.000 nih ya. Nah, ini untuk menutup biaya operasional, laba rugi pada biaya. Tinggal dibalik aja ya, yang tadinya debit di kredit. Kemudian yang di debitnya diganti laba rugi. Ini untuk yang pajaknya 15%. Ini untuk yang PPh-nya. Dan ini untuk yang laba yang ditahan. Lah, berapa sih untuk persediaan akhir? Ya.
kita kok bisa menentukan bahwa persediaan air itu sebesar 470 juta. Nah, ini dari persediaan awal bisa lihat persediaan awalnya di sini 300 juta ditambah dengan pembeliannya 550 juta ya. Nah, ini Anda lihat pembeliannya 550 juta. Nah, berarti kan barang yang siap dijual adalah 850 juta. Ini kan biasanya dikurangi dengan persediaan air. Lah, kita akan mencari persediaan airnya yang X ini. X ini berapa? Nah, kemudian untuk beban pokok penjualan reguler ya 130. Kemudian yang angsuran 350. Berarti kan 380 juta untuk beban pokoknya. Ini 850 juta dikurangi dengan X ini adalah persediaan air yang akan kita cari. Sama dengan 380 juta yaitu beban pokoknya. Nah, ini 380 juta ke kiri yang tadinya min jadi plus jadi min ya di sini ya. Ini X-nya. Nah, berarti yang 850 kurangi 380 menjadi 470 juta. Itu adalah persediaan air. Kemudian untuk laporan keuangannya. Untuk mencatat neraca pada penjualan angsuran, untuk saldo piutang penjualan angsuran itu dari masing-masing periode penjualan angsuran. Berarti nanti ada saldo piutang dari tahun 2015 tadi saya contohkan ya, ada dari tahun 2016, itu beda-bedakan. Juga untuk saldo dari laba kotor belum direalisasi. Tadi kan ada LKD itu ya. Itu juga disendirikan antara tahun 2015, tahun 2016 itu ya. Tidak kita kumpulkan jadi satu. Berarti kita harus misah itu ya, ada piutang sama labanya. Nah, contohnya ini. Nah, ini ya, ada piutang penjualan angsuran tahun 2007, 2006, 2005. Begitu juga untuk yang LKPD-nya. Laba kotor belum direalisasi itu juga harus dipisah antara tahun 2007, 2006, 2005 itu harus dipisah. Nanti di laporan laba rugi juga itu harus dipisah. Kemudian untuk penjualan angsuran dan penjualan reguler itu dipisah ya. Ini untuk total keseluruhannya. Di sini laba hasilnya 41.535. Nah, ini untuk laporan perubahan laba yang ditahan. Nah, untuk pajaknya di sini ya, pajak penghasilannya dari 10%. Nah, dikalikan dengan laba sebelum pajak. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini untuk PPN ya, untuk pajak pertambahan nilai itu 11% ya.
bukan lagi 10%. Nah, ini saya contohkan, ada prosentase laba, ada saldo piutang penjualan angsuran yang 1 Januari. Ini untuk yang sedang berjalan, ini untuk yang akhir periode. Nah, kalau kita ingin mencari saldo laba kotor yang belum realisasi, berarti kan yang awal, maka kita tinggal prosentase ini dikalikan dengan saldo piutang penjualan angsuran yang awal ini. Nah, karena di sini yang tahun 2007 tidak ada, maka di sini kosong. Begitu juga untuk yang kedua. Ini untuk yang akhir, karena yang 2005 tidak ada, maka yang dihitung adalah 2006 dan 2007. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini belum direalisasi 31 Desember 2007 ya. Ini yang ini ya, yang tengah ini ya, dalam waktu berjalan. Ini untuk pencatatan jurnalnya, untuk mencatat penyesuaian laba kotor yang belum direalisasi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah online pada pertemuan kali ini ya, pada materi kali ini. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa tanya lewat Zakat atau lewat grup WA. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.